Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pelajaran dari Baiat Aqobah pertama. Pelajaran dari Baiat Aqobah pertama. Nah, kita lihat kemarin kan kisah tentang Baiat Aqobah. Ada situ kemarin kaum Aus dan Khazraj berbaiat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mereka itu adalah keturunan Yahudi. Mereka itu keturunan mereka itu bekas budaknya Yahudi. Ya, bekas budaknya Yahudi. Sebelumnya itu 120 tahun mereka itu selalu bertengkar. Ini kaum Aus, kaum Khazraj bertengkar. Ketika Nabi SAW datang mendamaikan mereka, perselisihan yang terjadi selama 120 tahun sekarang jadi damai. Nabi dakwahi mereka, lalu mereka itu berbaiat, namanya Baiat Aqobah pertama. Baiat itu apa artinya? Janji setia. Ya, janji setia, janji untuk taat, tidak berbuat syirik, laksanakan sholat gitu. Nah, sekarang kita lihat pelajaran pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menawarkan Islam kepada penduduk Madinah di Aqobah, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, dia adalah Nabi yang dijanjikan kedatangannya oleh Yahudi, menandakan awal dari penerimaan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu sudah kabarkan kalau akan datang seorang Nabi, ya, namanya Muhammad. Orang Yahudi sudah tahu berita ini. Namun kenapa sampai orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad tidak berasal dari keturunan mereka. Karena tadi Yahudi punya garis keturunan sendiri. Sedangkan Nabi Muhammad itu dari garis keturunan Nabi Ismail, bukan Ishak, terus Yakub bukan. Jadi bukan dari Bani Israel. Maka mereka sini nggak terima. Namun awalnya di sini Aus dan Khazraj pokoknya mau terima dengan ajaran Nabi. Terus walaupun mereka masih dalam keadaan musyrikin, tetapi informasi walaupun sedikit tersebut bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan hidayah dan menerima ajakan Nabi. Hal ini menggambarkan pentingnya ilmu, kedudukan dan fungsinya. Walaupun tidak berguna bagi seluruh Yahudi dalam memenuhi ajakan Rasul, tetapi berguna bagi sebagiannya yang implementasinya membenarkan dan mengimani kenabian di awal perjumpaan mereka, seperti yang akan dijelaskan. Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menyebutkan tidak ada satu orang pun di Arab yang tidak mengetahui dan mendengar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik kabilah Aus maupun Khazraj. Yang demikian karena mereka mendengarnya dari pemuka-pemuka Yahudi. Jadi sebelum Nabi itu diutus, orang-orang itu sudah pada tahu yang nanti akan datang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Aus dan Khazraj juga sama. Tahu nanti akan datang seorang nabi namanya Muhammad. Pemuka-pemuka Yahudi juga demikian. Namun ingat ya, sifat orang Yahudi itu punya ilmu namun tidak mau diamalkan. Saya ulang, sifat orang Yahudi itu punya ilmu, sudah tahu berarti ini Nabi Muhammad, namun tidak mau diamalkan. Kalau kita sifatnya orang beriman harus bagaimana? Punya ilmu, terus amalkan.
Kalau orang Yahudi bagaimana tadi? Punya ilmu namun tidak mau amalkan. Nah, tercelanya mereka sampai mereka disebut maghdub alaihim. Itu yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Bukanlah orang-orang yang dimurkai. Yang dimaksud sini adalah orang-orang Yahudi karena mereka punya ilmu tidak punya amal. Terus oleh karena itu semakin banyak orang Islam yang membedah, menelaah dan membudayakan ilmu akan membantu individu muslim dalam beribadah dan berdakwah kepada Allah Ta'ala. Intinya tadi Nabi SAW tawarkan Islam, ada yang mau nerima, ada yang tidak. Yang jelas dengan adanya dakwah, orang itu akan berubah pelan-pelan, baik yang tadi dengar dakwah maupun yang tidak dengar. Yang ini akan jadi baik, yang tadi yang dengar, yang tidak dengar juga bisa jadi juga baik, terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Maka dakwah itu selalu manfaat, walaupun nantinya ada yang nolak. Ya nolak juga nanti punya usaha. Gimana ya dia itu mau berubah? Mungkin tidak lewat orang ini yang bawa dakwah, namun lewat orang lain. Bisa seperti itu. Yang jelas dakwah itu punya pengaruh. Maka Nabi SAW tugasnya dakwah saja. Mau ada yang nerima ya alhamdulillah, nggak mau nerima ya juga mungkin nanti belakangan nanti ada yang mau nerima dakwah tadi. Terus yang kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, hari Bu'ats. Bu'ats itu adalah nama tempat. Di tempat ini terjadi peperangan antara kaum Aus dan Khazraj. Di antara mereka banyak yang terbunuh. Kejadiannya 5 tahun sebelum hijrah. Merupakan hari yang disuguhkan oleh Allah kepada Rasulnya. Rasulullah SAW datang sedangkan jamaahnya tengah bercerai-berai, dibunuh keluarga-keluarganya dan dilukai. Oleh karena itu Allah menyuguhkan kepada Rasulullah SAW dalam masuknya mereka ke dalam Islam. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan tentang peristiwa Bu'ats. Yang terbunuh dalam perang Bu'ats adalah para pembesar yang tidak beriman. Maksudnya orang sombong yang tidak mau masuk Islam supaya tidak tunduk dalam hukum orang lain. Yang tersisa dari mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah lihat, kan kita bahas kaum Aus dan Khazraj. Dua kaum ini itu berperang. Allah tetapkan ini berperang itu punya maksud. Karena di sini ada musuh-musuh Nabi. Cara biar musuh-musuh ini tidak ganggu Nabi lagi, maka Allah buat Aus dan Khazraj itu berperang. Akhirnya yang tadi biasanya ganggu Nabi dari para tokoh yang ada itu meninggal dunia, mati dalam perang tadi. Ada perang besarnya itu namanya perang Hari Bu'ats, itu terjadi 5 tahun sebelum Nabi SAW hijrah. Nah di situ pembesar-pembesar mereka yang musuh banget dengan Nabi itu meninggal dunia, mati di situ. Jadi hikmahnya Nabi SAW hijrah akhirnya jadi mulus, penuh dengan kemudahan karena pembesar-pembesar orang kafir tadi meninggal dunia ketika peristiwa perang Aus dan Khazraj pada hari Bu'ats. Namanya itu hari Bu'ats. Di suatu tempat namanya Bu'ats. Terus Allah mengendaki dari peristiwa yang besar ini sebelum kedatangan Nabi ke Madinah untuk terwujud 2 perkara. Yang pertama, anugerah Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW yang melancarkan jalannya untuk berdakwah dengan memusnahkan pembesar-pembesar Madinah sebelum kedatangannya. Karena keberadaan mereka bisa menjadi penghalang yang serius bagi dakwah Rasulullah SAW, seperti apa yang terjadi di Mekah ketika Aqabah berikutnya tidak ikut campur terhadap orang yang membenci Islam. Oleh karena itu, jalan dakwah ke Madinah menjadi mulus karena pembesar-pembesar yang menentang Allah telah dimusnahkan Allah. Hal tersebut merupakan anugerah yang besar yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Seperti dinikulkan oleh Aisyah dalam hadisnya, Allah menyisakan seorang contoh dari pembesar-pembesar itu untuk mengingatkan tentang mereka dan tentang nikmat Allah atas nabinya dengan dimusnahkannya mereka sebelum kedatangan Nabi SAW. Contohnya yang tersisa ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu dicatat itu nanti jadi pembesarnya orang-orang munafik. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang yang menyebar isu kalau Aisyah itu berzina, selingkuh dengan seorang sahabat namanya Sofwan. Dikarenakan Aisyah itu pernah telat dalam perang, dikarenakan cari-cari kalung.
Terus dia cari ngalung, akhirnya pasukan itu sudah pergi, yang bawa tandu itu sudah pergi, tinggalkan Aisyah. Kenapa pergi? Kok mereka nggak tanya dulu Aisyah itu di mana? Mereka sudah raba di tandu tadi. Ini barangkali Aisyah sudah naik. Karena Aisyah di dalam tandu dengan tidak adanya sama saja. Alias apa beratnya? Beratnya apa? Ringan. Aisyah katakan, dulu kami para wanita sedikit makannya. Para wanita di masa Nabi itu sedikit makannya, nggak banyak-banyak, makanya badannya itu ringan-ringan. Paham ibu-ibu? Ibu-ibu paham boten? Apa tadi beratnya gimana tadi? Tadi dalam tandu dengan tidak ada sama saja loh, coba lihat. Maka yang bawa tandu tadi pergi, tinggalkan Aisyah sampai Madinah mereka itu. Padahal Aisyah ketinggalan di belakang tadi, gara-gara cari kalung yang jatuh. Ketemulah dengan Sofwan. Sofwan kemudian tidak ngomong apa-apa sama sekali. Sofwan cuma ketemu dengan Aisyah, terus dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa dia sebut kalimat itu? Karena dia sedih Aisyah tertinggal dari pasukan. Maka kalau ada sesuatu yang hilang, bukan hanya untuk orang mati loh ini, ya, ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ban mobilnya bocor, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dompetnya hilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalungnya hilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Dia cuma ketemu Aisyah, cuma bilang kayak gitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu nggak ngomong lagi. Dia cuma kasih aba-aba, Aisyah naik unta, kemudian dibawa dituntun oleh Sofwan sampai di kota Madinah. Akhirnya sebelum nyampai, ternyata sudah tersebar isu. Abdullah bin Ubay bin Salul sebarkan isu. Itu lihat, 2 orang itu pulang, itu pasti selingkuh. Tersebarlah berita, namun Aisyah selama 1 bulan langsung sakit setelah sampai Madinah. Selama 1 bulan gosip tentang Aisyah sendiri tidak dengar. Paham ibu-ibu? Gosipnya Aisyah yang digosipkan gak dengar. Paham ini? Seandainya gosip ini ada di zaman kita saat ini, apa yang terjadi? Sudah tersebar apa belum? Wah, sudah itu di grup-grup WA langsung forward. Wah, tersebar kemana-mana. Ini 1 bulan. Masa yang digosipkan nggak tahu berita tadi itu? Nggak ada yang beritahu sama dia lagi. Nah, yang sebarkan isu ini namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia dibiarkan hidup. Yang lainnya pembesar-pembesar Aus dan Khazraj yang benci pada Nabi meninggal semuanya. Dibiarkan hidup supaya jadi ingatan. Itu loh, yang pembesar lainnya sudah meninggal dunia, bersyukurlah kepada Allah. Ini cuma tinggal 1 ini saja. Namun 1 ini malah biang masalah besar. Abdullah bin Ubay bin Salul. Terus, supaya hati siap menerima Islam dan menampakkan kebesaran Islam bagi Ansor yang telah menyatukan mereka setelah perpecahan, menyemai kecintaan setelah permusuhan, keharmonisan setelah percekcokan. Ya, jadi tadi disebutkan kenapa bisa terjadi peperangan tadi. Allah juga punya maksud supaya hati siap menerima Islam dan menampakkan kebesaran Islam bagi orang-orang Ansor penduduk Madinah ketika itu, sehingga mereka tidak berpecah lagi. Sekarang itu tugasnya untuk bersatu. Terus yang ketiga, agama ini merupakan anugerah Allah, menyatukan hati dan menamakan sifat kasih sayang kaum Aus dan Khazraj yang sebelumnya saling bermusuhan selama 120 tahun. Kedatangan Islam menyatukan mereka. Sekarang kita melihat peperangan di mana-mana, pertikaian dan pembunuhan merajalela. Oleh karena itu bisa kita katakan seperti halnya Islam telah datang mendamaikan Aus dan Khazraj, maka tidak akan pernah dalam hati umat sekarang melainkan dengan berpegang teguh kepada Islam dan berjalan di bawah naungannya, supaya manusia bisa saling merasakan persaudaraan. Lihat, kalau dulu Aus dan Khazraj yang 120 tahun itu berperang, bisa bersatu gara-gara Islam datang. Bisa bersatu karena Islam yang murni dari Kanjeng Nabi itu datang.
Akhirnya mereka putuskan untuk apa? Bersatu. Sekarang umat Islam yang ada bagaimana sekarang? Apa sekarang? Berpecah atau tidak? Berpecah. Ada karena masalah perebutan tempat, ada karena masalah duit, ada karena masalah ekonomi, seputar masalah perut itu kebanyakan. Masalah pendapatan, situ pendapatannya besar, di sini nggak ada pendapatan. Atau pendapatannya habis ludes gara-gara dikritik. Ya, akhirnya pendapatannya habis, maka terjadilah beda pendapat karena pendapatannya berbeda. Betul nggak Bapak? Betul. Kalau ini berpecah, berarti solusinya gampang. Kalau dulu Aus dan Khazraj itu bisa bersatu gara-gara Islam datang, berarti kita harus kembali lagi pada Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang murni, sesuai dengan pemahaman Nabi SAW dan para sahabat. Islamnya bukan Islam belakangan, namun Islam yang murni seperti dulu. Maka siapa yang berpegang dengan Islam yang murni seperti dulu, itulah yang semangat, selamat. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Nah, itu tadi yang saya sebut Imran kan? Ali Imran. Apa tadi Ali Imran? Keluarga Imran. Nah, itu diceritakan sini. Apa di sini bunyi ayatnya? Dibacakan. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alfa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu la'allakum ayatihi kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, lihat, disuruh berpegang teguh pada tali Allah, yaitu pada agama Allah. Agama Allah yang mana? Yang masih murni, nggak tercampur dengan syirik, nggak tercampur dengan takhayul, khurafat, mitos, nggak tercampur dengan bid'ah-bid'ah yang sesat. Masih yang murni. Itu baru umat itu bisa bersatu. Kalau masing-masing mementingkan ego sendiri-sendiri, ini pokoknya kayak begini, mau manut gak sama ajaran Nabi? Enggak. Itu pasti akan terus berpecah. Yang ini bilang, wah sudah, kambing itu boleh kok, mau patungan 20 orang itu enggak apa-apa, nanti kita itu jadikan itu kurban. Padahal yang sesuai tuntunan bagaimana? Kambing cuma urunan 1 orang, maka dananya cuma didapati dari 1 orang. Bukan masing-masing nyumbang 100.000, 100.000, 100.000. Jadi 20 orang dapat kambing 2 juta. Itu namanya bukan kurban, namun makan daging kambing biasa. Enak atau tidak? Enak. Namun disebut kurban atau enggak? Enggak. Sudah ada aturan. Kembali pada ajaran yang masih murni. Sapi berapa aturannya? 7. 7 ini nggak bisa diutak-atik. Sudah ada 6. Kurang 1 untuk penuhi sapi yang harganya 21 juta. Berarti nyumbang berapa masing-masing urunan? 3 juta. Kurang 3 juta lagi. 6 sudah pas. Namun karena kurang 1 diputuskan, sudahlah 1 ini nanti dipenuhi dari kas rombongan.
Tas rombongan itu dimiliki oleh siapa? 20 kakak. Maka 6 tadi plus 20. Jadinya berapa? 26. Maka tidak memenuhi lagi aturan. Paham ini? Harusnya cuma ditambah 1/7 tambah 1. 10 orang kumpulkan duit dapat 30 juta. Terus untuk jadikan 2 sapi, berapa orang berarti itu? 55. Wong 7 saja boleh, masa 5 enggak boleh? Ya tak? 7 kan itu paling maksimal, masa 5 enggak boleh? Ada 3 orang, masing-masing urunan 10 juta, 10 juta, 10 juta. Dapat sapi 30 juta. Boleh enggak? Boleh. Ada orang uangnya 25 juta, mau beli sapi 50 juta. Urunan 2 orang 25. Boleh enggak? Boleh. Tadi 7. Maksimal. Kambing betina boleh. Harganya murah enggak? Murah. Sah untuk dijadikan kurban? Sah. Kambing apa lagi? Yang anunya cuma satu, apa namanya? Nah, sanglir tadi. Boleh enggak? Boleh. Namun kurang sempurna. Cari yang sempurna. Dan harganya pasti jatuh. Ya kan? Yang jelas harus manut aturan. Ada perselisihan, kembalikan pada tuntunan. Jangan sampai takmir itu malah debat, tukaran dalam masjid. Ini bawa, yang ini pakai emosi, yang ini ngaji, akhirnya tukaran terus. Solusinya cuma gampang. Yang tadi ribut-ribut tadi itu suruh ngaji. Iya tak Pak? Gara-gara nggak ngaji, orang paham. Padahal dalam kurban itu punya aturan. Coba kalau duanya sama-sama ngaji. Oh iya wes 30 juta tadi, akhirnya dapat sapi 2 tadi nggih. Iya kan? 55 berarti kan? Boleh. Kalau ngaji dapat solusi, kalau nggak ngaji, wah kuremosian terus. Oh yang itu nggak benar itu bapak, itu sesat dia itu. Padahal yang ini nih orang ngaji ngomong kui sesat. Malah ngaji dituduh sesat, coba lihat itu. Seorang ngaji kepiye meneh. Maka biar selama tidak terjadi perselisihan beragama itu mesti make tuntunan. Terus yang keempat, yang terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di Mekah di tengah kabilahnya sendiri. Beliau terus-menerus menawarkan dirinya selama lebih 10 tahun. Yang menerima suruhannya hanyalah beberapa orang. Dia mendapatkan pertentangan sengit dari kelompok mayoritas, tetapi pertolongan datang dari kabilah lain dari luar Mekah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah Rasulullah SAW bukan dakwah khusus, tetapi dakwah universal mencakup seluruh manusia. Rasulullah SAW menawarkan dakwah kepada penduduk Mekah dan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah. Siapa saja yang memenuhi seruannya dan membantunya, itulah yang utama. Jadi dakwah Nabi bukan hanya untuk keluarga dan orang-orang Quraisy saja, karena orang-orang di luar Mekah juga mendapatkan dakwah. Maka dakwah Nabi itu umum pada siapa saja, bukan hanya orang-orang Quraisy dan bukan hanya untuk orang-orang Arab. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang bisa bertanya lewat kertas. Bolehkah jualan online yang barangnya belum ada di kita? Boleh, dengan catatan sudah ada kerjasama dengan pihak agen atau produsen. Kalau kita itu mau jadi calo untuk dia atau menjadi wakil untuk dia. Kalau sudah ada kerjasama seperti ini, maka nanti kalau ada kerusakan pada barang, kita juga siap untuk tanggung jawab. Kalau keadaannya seperti itu masih boleh. Wallahu a'lam.
Saya melarang ayah memberikan uang kepada ibu tiri saya selain uang makan saja. Apakah ibu tiri saya berhak untuk menerima uang selain uang makan? Kalau sudah jadi istri, boleh nggak? Boleh. Kenapa dilarang-larang? Halalkah pekerjaan saya jika saya bekerja di perusahaan farmasi sebagai medical representative yang kerjanya melobi dokter agar membuatkan resep yang produk saya? Dalam kerjanya kami sering memberikan fee berupa uang atau mendaftarkan seminar dokter tersebut. Selama itu bukan dokter pemerintah dan bukan pegawai negeri untuk gajinya, terus dia dapat dari tips tadi dari pegawai farmasi tadi, masih boleh. Dia punya klinik sendiri, tempat perawatan sendiri, ya, maka tidak masalah. Yang jelas, ya, kalau yang rawan itu untuk pegawai negeri. Wallahu alam. Karena nanti masalah uang tips di situ. Hadis Nabi, bantulah apa ini? Belum jelas, nanti ya, tunggu. Pak Ustadz, apa ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin? Setiap saya khutbah Jumat, tiba-tiba perut saya terasa sakit, rasanya nyeri, padahal saya tidak telat makan dan tidak mempunyai riwayat sakit di pencernaan, dan rasa sakit itu terasa sampai selesai sholat Jumat dan beberapa saat ketika sampai di rumah baru sembuh. Tetapi kalau yang khutbah orang lain dan ternyata duduk mendengarkan, perut saya normal seperti biasa. Mungkin dia grogi kali ya kali ini. Saya belum bisa putuskan ini. Bisa jadi dia grogi, akhirnya pengaruh ke perut. Iya dah, gemetar gitu. Ya bisa saja. Apa-apa itu jangan salahkan jin dong. Jangan salahkan nih kalau mau kesurupan gitu, belum tentu. Coba dicek ulang lagi. Seorang pelaku kumpul kebo, terus jadi imam sholat di musola. Bagaimana status hukum sholatnya bagi imam dan bagi makmumnya? Saya kasihan makmumnya. Kalau dari segi sah atau tidak, imamnya sholatnya sah, makmumnya sholatnya sah. Dosa yang dia perbuat dia tanggung sendiri, tidak terpengaruh pada makmum. Makmum tidak kena dosa dan tidak punya pengaruh apa-apa. Dosanya bagaimana? Dosa ditanggung sendiri. Jadi kalau ada orang seperti ini, ya, jenengan yang di belakang sholat saja. Sama juga, kita nggak tahu ya di depan ini imamnya bagaimana, sholat saja di belakang dia. Oh ternyata habis itu dia selingkuh, biarin itu urusan dia. Kan tadi ditanya sah atau tidak kan? Sisi sholatnya itu sah. Kalau kamu nggak serak ya sudah, pindah dari situ, cari masjid yang lain. Oh saya nggak senang itu sholat dia, saya tahu dia selingkuh kok. Ya sudah, cari masjid lain. Saya baca status teman seperti ada yang menyinggung pribadi karena saya mengalaminya. Tapi teman saya itu tidak berniat menyinggung siapapun. Mungkin kamu saja yang baperan. Biasa-biasa saja gitu loh. Khotib naik mimbar khutbah, ya. Khotib kan ngomongnya umum. Jangan perasaanmu itu, waduh khotib ini memang kurang ajar tenan ngomong aku terus ini. Biasa wae itu. Dia memang harus nyinggung orang. Kalau nggak nyinggung ya berarti orang manfaat. Jangan sampai pas khotibnya turun, Pak khotib, jenengan ini ya, nyinggung saya terus ya. Siapa nyinggung kamu? Saya kalau khutbah kayak gitu, ada yang kena gitu, terus dia protes. Saya nyinggung misalnya, masa pergi ke masjid saja nggak bisa, golek pakan kok iso. Nah, terus dia tegung, wah Ustadz ini tenan nyinggung aku gitu. Bar sholat terus dia dekati saya.
Ustadz mbok jangan nyinggung-nyinggung saya. Siapa nyinggung kamu? Saya nggak sebut nama. Berarti kamu salah. Kalau salah, yo alhamdulillah. Mudah-mudahan sadar. Iya kan? Berarti manfaat atau berarti? Manfaat. Jadi nyinggung aja, biarin dia baperan. Dalam Islam diajarkan tidak boleh hidup pemborosan. Apakah saya salah belanja istri 1 bulan 1 juta? Karena satu-satu anak sudah diurus suaminya. Dan pengurangan jatah belanja saya kurangi untuk kredit motor yang akan saya kasihkan cucu saya kelak setelah SMP. Saat ini motor saya jadi 2 untuk saya dan cucu. Tadi berapa tadi? Istri belanja 1 bulan 1 juta. Tergantung orangnya. Orangnya punya duit nggak? Iya kan? Kalau orangnya punya ya nggak, wajar saja dia kasih 1 juta. Sesuai kemampuan. Liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati. Hendaklah seorang itu beri nafkah sesuai dengan kelapangan rizkinya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Namun kalau dia sempit rizkinya, maka sadar diri. Dia berikan sesuai dengan kemampuan. Ada orang kaya maunya dia terserah. Dia mau kasih istri itu berapa? Maka besarnya nafkah seperti kemarin kita telah singgung ya, besarnya nafkah itu tergantung orang masing-masing. Suatu malam suami istri melakukan hubungan badan. Keesokan harinya pas mau mandi junub didapati darah haid pada sang istri. Yang saya mau tanyakan, apakah ketika sang istri sedang haid harus mandi junub setelah berhubungan badan tadi? Ataukah menunggu sampai masa haidnya, selesai dengan niat mandi junub setelah berhubungan badan dan mandi besar setelah haid? Maka nanti mandinya cukup 1 kali. Jadi dia sekarang bersih-bersih diri saja. Untuk mandi besarnya cukup nanti setelah darah haidnya itu berhenti. Sholat fajar itu dilaksanakan setelah azan subuh atau sebelum azan subuh. Sholat sunnah fajar itu yang dimaksud sholat qobliyah subuh. Jumlahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Kerjakannya kapan? Sudah masuk waktu subuh. Berarti sudah azan subuh. Apakah wanita yang sedang haid atau nifas tidak boleh menginjak tanah makam atau kuburan? Sebagai contoh mengantarkan jenazah untuk sekedar ziarah makam. Kalau ngikuti penguburan perempuan nggak boleh, hukumnya makruh. Ingat ya, mau haid mau tidak. Tidak haram nggak, namun hukumnya apa tadi? Makruh. Nggak berangkat lebih bagus. Kenapa wanita kok sampai dibilang makruh? Perempuan itu cengeng, banyak nangis. Ya atau ibu-ibu? Kalau suaminya yang meninggal mau. Kalau suaminya yang meninggal. Ini saya lagi bicarakan itu. Makruh. Nanti kalau sudah dikubur, mau esok hari, mau 3 hari lagi ziarah kubur, silahkan. Boleh. Ustadz ini kan suami saya sendiri tahu, sudah paham. Ini istri saya sendiri, gue ngerti aku. Ini lagi bicarakan itu. Paham ya? Nah, itu hukumnya makruh. Mau haid mau tidak. Adapun kalau ziarah kubur berarti nanti setelah pemakaman. Ya, itu boleh. Terserah dalam keadaan suci maupun dalam keadaan haid. Apakah nazar itu harus dilafazkan atau kalau hanya dalam hati itu sudah bisa disebut dengan nazar? Nazar itu mesti dilafazkan. Dalam Islam tidak ada tuntunan merayakan hari ulang tahun. Tapi kalau kita niatnya hanya untuk berbagi atau bersedekah, apakah diperbolehkan? Aduh, ki wong Wonosari ki ya. Gayane kaya wong barat. Apa ulang tahun tuh ngapain tuh ulang tahun itu? Hah? Ada kue terus tengah lilin. Anaknya umur 6 tahun berarti lilinnya angka 6. Setelah itu lilinnya dinyalain. Setelah itu diapain? Tiup. Kurang gawean. Kurang gaweannya apa Pak? Tadi sudah mati toh. Terus dinyalakan lagi toh. Terus ditiup meneh. Sekarang pertanyaannya, dengan tiup lilin tadi umur jadi panjang?
Ya sudah, manfaatnya apa kalau gitu? Hah? Tidak ada. Kalau kayak gini, saya tiap hari tiup lilin aja kalau begitu, kalau umur panjang. Paham kan? Gak ada apa-apa. Faedahnya apa coba? Faedahnya cuma ikut tren aja. Ya? Ikut di TV, ada artis di TV. Artis itu apa? Seperti Kanjeng Nabi apa? Jadi tuntunan? Enggak kan? Enggak. Biasa. Kalau kayak begini itu ada, wah dulu Abu Bakar itu punya anak siapa itu sudah itu tiup kalinya semuanya. Aisyah ulang tahun itu tiup kali umur 6 tahun. Ada cerita kayak gitu? Nggak ada. Ya, terus nyanyi-nyanyi lagi tiup lilinnya. Terus panjang umurnya. Mana bolak-balik dia tiup lilin juga nggak panjang-panjang. Ada dalilnya itu jadi panjang gitu ada gara-gara tiup lilin? Enggak ada yang bisa buktikan juga. Sudah nggak usah biasa-biasa, simple aja itu hidup. Hidup itu nggak mesti ngikut-ngikut orang, jalani sendiri sudah. Nggak ikut di TV, nggak ikut artis, nggak ikut model orang barat sudah. Wong Wonosari itu apa adanya saja, gampang itu kayak gitu. Iya kan? Wong Gunung Kidul itu apa adanya sudah itu. Apa dulu simbah-simbah kayak begini juga modelnya? Ada dulu simbah-simbah? Hah? Nganggo tiup lilin simbah dulu. Orang mikir coba lihat. Itu kan baru ada zaman ini aja toh, zaman ini. Ini perlu dijawab nggak ini ya? Bagaimana hukum pajak yang ada di negara kita? Zolim. Wes. Kurang puas? Hah? Zolimnya apa? Apa zolimnya? Sekarang saya bandingkan dulu dengan zakat. Jenengan bayar zakat itu pakai syarat nggak? Apa syaratnya? Nisab dulu. Terus apa? Haul. Nunggu 1 tahun. Semua orang itu wajib bayar zakat nggak? Ini bukan zakat fitrah, zakat mal. Semua orang wajib bayar zakat mal tidak? Tidak. Sebab saya tanya balik. Semua orang wajib bayar pajak nggak? Wajib. Kaya miskin kena nggak? Kena. Nggak adil. Adil nggak? Nggak. Lawan nggak adil apa? Zolim. Paham? Sudah, saya nggak usah bahas panjang lagi. Simpel aja saya jelaskan itu. Wah, masalah ini lebih detail lagi. Ya, itu aja, mikir aja gitu, coba lihat. Bandingkan saja dengan zakat. Zakat nggak pernah zolimi panjenengan lo itu. Ditarik cuma berapa persen coba? 2,5%. Itu pun setahun sekali. Ya, gampang nggak? Uang 40 juta, tarik 2,5%, cuma 1 juta rupiah. Itu pun setahun sekali. 1 juta bagi tiap bulan berapa coba? Berapa? Sekitar 100.000 toh? Sekitar 100.000. Gampang sekali. Zolimi enggak? Oh enggak. Itu seandainya enggak punya uang, enggak kena zakat. Dia pakai kebutuhan itu enggak kena zakat sama sekali, sudah uang habis sudah enggak kena zakat. Kalau pajak enggak mikir kayak gitu. Iya kan? Mau ada uang kek, enggak ada uang kek, pokoknya bayar. Cari utangan sana untuk bayar. Gitu kan? Itu. Zakat adil sekali. Namun kalau kayak begini, bayar enggak? Bayar. Jenengan resikonya jadi rakyat Indonesia. Pak Ustadz bayar pajak enggak? Saya bayar tertib. Kalau ada penghargaan itu, saya dapat penghargaan itu harusnya. Iya, tertib itu. Ya, enggak mau telat itu. Enggak mau buatnya ini apa, mau palsu-palsukan data enggak mau. Bayar pajak enggak? Bayar. Tanya sana kepada pajak itu, saya bayar. NPWP-nya ada di sini, saya punya. Sudah? Kalau disuruh bayar, bayar. Boleh manipulasi enggak? Enggak boleh. Bohong berarti kalau manipulasi. Terus kami harus bayar. Resikomu jadi rakyat Indonesia. Sudah? Nah, siapa suruh tinggal di Indonesia? Sudah selesai.
Masih mikir. Pak, saya seorang suami, sebut saja B. Saya mau menanyakan istri saya sudah pergi dari rumah sudah 2 minggu 3 Jumat. Pergi hari Jumat tanggal 5, tidak pamit. Perginya pas saya sholat Jumat. Terus bagaimana hukumnya? Istri menuntut materi yang lebih dari saya. Selama ini saya memberi nafkah dari hasil usaha laundry kecil-kecilan. Semua hasil selalu saya berikan. Istri tidak tahu diri. Masalah apa-apa itu nggak harus minggat dari rumah loh itu. Iya toh? Apa masalah harus diselesaikan minggat dari rumah? Hah? Itu masih istri apa bukan? Masih. Bukan kepiye toh? Mana cerai tadi? Ada kata cerai? Suami nggak bilang apa-apa kok. Berarti masih istrinya enggak? Masih. Yang saya salahkan ini istri ini. Kenapa dia minggat dari rumah? Karena apa? Enggak, suaminya gajinya kurang besar. Istrinya kemauannya terlalu banyak. Ganti dong. Suaminya gajinya kurang besar, saya balik. Istrinya maunya terlalu banyak. Berarti yang harus turun apa egonya di sini? Istri. Harus pakai standar suaminya untuk turunkan keinginannya tadi. Selesai masalah. Karena dia pakai standar bukan dengan standarnya suami. Iya kan? Dia pakai standarnya tetangga. Tetangga punya mobil mewah, ini punya laundry kecil-kecilan. Gimana pernah mau cukup? Paham ibu-ibu? Ini salah kayak istrinya loh ini. Ya. Terus saya salahkan lagi, kenapa masalah mesti minggat dari rumah? Masih istri atau bukan tadi? Masih. Istri harus manut sama suami. Suami nggak suruh keluar, nggak boleh kabur. Yang salah siapa? Istri. Istri dosa nggak? Kabur dari rumah dosa. Kalau istrinya dengar, mudah-mudahan cepat pulang ke rumah. Iya toh, kasihan anak nanti ada kebutuhan apa gitu. Apa seperti ini jadi masalah jadi selesai? Enggak. Dulu itu masalah apa keluarga Nabi SAW itu enggak ada kayak kita ini. Ya. Aisyah punya masalah dulu nyinggung si Sofia. Hafsah punya masalah dengan Aisyah sampai Nabi SAW itu katakan mereka berdua itu berkhianat gitu. Karena bocorkan rahasia ketika hubungan Nabi SAW dengan Maryam, bekas budak beliau atau budak Nabi SAW. Kemudian ada masalah kayak begini bagaimana? Apakah Aisyah dan Hafsah itu keluar rumah? Enggak. Nabi kasih nasihat. Kalau kita itu ini tadi nggak ada belum ngomong ke suami ini, tiba-tiba pergi. Ada yang pergi bawa barang, kalau ibu-ibu itu ada yang pergi minggat itu bawa barang, ada yang nggak bawa apa-apa. HP juga nggak dibawa, bikin orang pusing itu tujuh keliling. Mau cari ini di mana, ini di mana, ini di mana, gitu. Mudah-mudahan istrinya balik. Amin. Kalau balik, tolong lanjut lagi, nggak usah cari istri baru. Ya. Itu nanti balik lagi. Sekarang tinggal nanti suami, nanti turunkan nanti emosinya, maafkan. Istri juga sama, turunkan emosinya, maafkan. Dan siap menerima suami apa adanya. Satu lagi ya terakhir ya. Pembagian daging kurban apakah harus ditimbang rata, dan kalau tidak ditimbang bagaimana? Baiknya adil yo ditimbang, biar nggak ada kecemburuan. Namun kalau mau bagi, ada di sini yang miskin kita buat lebih, atau ini sudah bagi rata semuanya masih ada sisa, tambahkan lagi yang miskin tadi yang jarang makan daging, maka bagus, itu malah adil. Yang biasa makan daging sudah jatahnya seperti ini, yang miskin ditambah lagi. Jadi yang namanya adil itu bukan bagi rata, namanya adil itu lihat sesuai dengan kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Insya Allah ada satu pertemuan lagi sebelum Idul Adha. Kami ingatkan untuk yang sohibul kurban.
Nanti tanggal 1 Zulhijjah itu sekitar tanggal 1 itu, besoknya tanggal 2 sudah tanggal 1 Zulhijjah. Terakhir tanggal 1 itu hari apa? Kamis. Ya, Kamis itu kuku rambut sudah dicukur sebelum masuk tanggal 1. Ini cuma berlaku untuk kepala keluarga. Istri, anak nggak berlaku. Untuk yang punya kurban ya, sudah punya niatan kurban masuk 1 Zulhijjah, maka Nabi SAW katakan jangan potong kuku dan rambut, berarti sebelumnya. Sudah saya ingatkan sekarang ini, sehingga besok nggak ada yang kaget-kaget lagi. Oh, ternyata sudah dipotong toh. Iya. Selama dia nunggu sampai hewan kurbannya disembelih, tidak boleh motong kuku, motong rambut sama sekali sampai hewan kurbannya disembelih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Ada sedikit keraguan-keraguan. ada sedikit keraguan-keraguan apa? Ada orang yang korban Ada orang yang kurban mengatasnamakan kantor. mengatasnamakan kantor, baiknya atas nama pribadi. Kalau atas nama kantor ya berarti bukan kurban, namun sedekah biasa. Ya, demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, diberikan kesehatan, berikan istiqomah, dan Allah berikan rizki yang menimpa pada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah. Kita tutup, kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.